أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita dengan berbagai karunia. Karunia sehat, panjang umur, murah rezeki, keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita bersyukur kita dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Kita mendengar nun jauh di sana kebanjiran, kebakaran, kecelakaan di darat, di laut dan di udara. Bahkan nun jauh di sana di negara Palestina kita masih mendengar bombardir. Tentara Israel menghancurkan bangsa Palestina yang sudah berbulan-bulan. Bukan hanya satu yang dianiaya di penitipan anak kecil yang sekarang menjadi viral. Tapi ini bukan satu, tapi puluhan ribuan, bahkan puluhan ribu yang meninggal dunia. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan bangsa Palestina segera merdeka, amin. Dan dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana.
Secara logika nggak mungkin lah bangsa Palestina itu menang melawan Israel. Seperti Indonesia tahun 45 di bulan Agustus, nggak mungkin Indonesia itu akan melawan Belanda, apalagi dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Gurkha, nggak mungkin Indonesia akan melawan. Tapi dengan pertolongan Allah, kita bersyukur Indonesia merdeka. Begitupun Palestina, secara logika nggak mungkin lah akan melawan Israel. Tapi mudah-mudahan kita berdoa dengan pertolongan Allah SWT, bangsa Palestina bisa merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agamanya telah tersebar di 5 benua dan 7 samudra. Agamanya sebagai way of life, jalan hidup, jalan damai, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam di permukaan bumi ini. Sebab Islam adalah agama yang paling selamat. Tidak ada Islam itu menjajah negara lain. Tidak ada Islam itu menganiaya bangsa lain. Tidak ada Islam itu merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lain. Islam itu adalah agama yang sama. Hanya yang membedakan diri kita hanya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau yang membedakan kita adalah ketakwaannya. Bukan kulitnya, bukan sukunya, bukan bangsanya. Tapi yang membedakan derajat kita di sisi Allah adalah derajat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lupa khotib berwasiat takwa kepada diri al-fakir khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita dimanapun kita berada. Takwa bukan hanya di masjid ataupun di musola, tapi takwa ada di mana-mana, di pasar, di kantor, di jalan raya. Takwa ada pada diri kita. Kapanpun takwa kita harus ada pada diri kita. Bagaimanapun keadaan kita, takwa harus ada pada diri kita. Dengan siapapun kita berhadapan, takwa kita harus ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di akhir bulan Muharram 1445 Hijriah, kita telah menyantuni yatim. Di mana-mana ada santunan yatim di bulan Muharram atau di 10 Syuro atau 10 Muharram. Mudah-mudahan santunan yatim itu tidak hanya setahun sekali, tapi berimplikasi setiap bulan kepada santunan yatim, janda dan orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Karena hidup itu pasti dimanapun tempatnya ada orang kaya, ada orang sedang, dan ada orang miskin. Dimanapun, nggak di pantai, nggak di daratan, nggak di benua manapun, pasti ada orang-orang agnia, ada orang yang berlebih hartanya. Dan itu harus disyukuri dan dizakati, disodakoi dan diinfakkan di jalan Allah. Di antaranya untuk santunan yatim, orang tidak mampu, para janda-janda yang terlantar, dan yang lain-lainnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyambut bulan Syafar serta menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan. Disitulah kita bersama-sama menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah, kita harus bersatu sesama umat Islam. Apapun warnanya umat Islam itu, apapun bentuknya, apapun alirannya umat Islam itu, kita harus bersatu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa golongan saya yang paling benar, tapi tunjukkanlah amal ibadah dan ketakwaan kita. Begitupun kita harus ukhuwah insaniyah, ukhuwah basoriyah,
dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Kita hidup bukan hanya umat Islam di dunia ini atau di negara kita, masih banyak agama-agama lain, aliran-aliran kepercayaan lain yang semuanya juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus saling asah, asih, dan asuh kepada mereka. Tunjukkan kebenaran diri kita lebih baik dari mereka, bahwa Islam adalah agama selamat. Yang terakhir, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Dimanapun beradanya umat manusia yang teraniaya, kita bantu. Dimanapun adanya manusia itu, kita tolong. Seperti bangsa Palestina yang teraniaya, kita tolong, baik dengan doa, dengan makanan, minuman, dan yang lain-lainnya. Karena kita pun dulu dibantu oleh negara-negara lain ketika kita masih dijajah. Maka pada saatnya kita harus aktif untuk membela umat-umat yang terjajah atau yang teraniaya. Akan saya bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, dan 13 sebagai penutup khutbah pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih atau bermusuhan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab bisa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari perempuan-perempuan yang diolok-oloknya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonni inna badadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu rasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Dan yang terakhir Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang paling mulia di antara kamu sesungguhnya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim
wa nafani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.